Pengertian hubungan industrial. Secara sederhana, hubungan industrial diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi, barang, atau jasa. Namun, hubungan industrial tidak hanya sekedar sistem hubungan di antara para pelaku di tempat kerja, tapi meliputi sekumpulan fenomena di dalam maupun di luar tempat kerja yang berkaitan dengan penetapan dan pengaturan hubungan ketenagakerjaan. Dalam perkembangannya, hubungan industrial menyangkut hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Pelaku hubungan industrial. Dalam hubungan industrial, setidaknya ada 3 pelaku utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pekerja dan pengusaha merupakan pelaku utama dalam hubungan industrial. Kenapa? Karena pekerja dan pengusaha mempunyai hak yang sama untuk melindungi dan mengamankan kepentingan masing-masing. Bahkan hubungan keduanya juga berpotensi mengundang konflik yang berkaitan dengan persepsi dan perbedaan masing-masing. Asal-usul perkembangan hubungan industrial. Hubungan industrial dikenal di Eropa pada abad ke-18. Seiring munculnya revolusi industri, awalnya hubungan industrial ini bersifat personal antara buruh dan pengusaha. Bahkan hubungan terjalin lebih bersifat kekeluargaan. Intinya kala itu hubungan industrial belum melahirkan berbagai aturan. Setelah revolusi industri menyebabkan perubahan besar pada produksi, akibatnya perusahaan bertambah besar dengan produksi yang berbeda-beda. Pasca revolusi industri sampai pada akhir abad ke-19, hubungan industrial ini semakin menjadi isu yang menonjol. Bahkan pada masa ini, hubungan industrial banyak dipengaruhi oleh paham liberalisme. Menurut Adam Smith, pada dasarnya antara pengusaha dan buruh itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pengusaha mencari keuntungan yang besar, sedangkan buruh mencari upah yang sebesar-besarnya. Antara keduanya memiliki hubungan yang tidak harmonis dan berujung konflik terus-menerus. Hubungan industrial di Indonesia. Perkembangan hubungan industrial di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode kolonial, periode pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin, periode Orde Baru, dan periode pasca Orde Baru. Pada hubungan industrial ada beberapa fase yang terjadi, yaitu fase pertama, dorongan beraksi dalam bidang industri sampai tahun 1925. Fase ini ditandai terutama dengan pertumbuhan pesat organisasi-organisasi sukarela pada tahun 1910-an, seperti perkumpulan keagamaan, partai politik, dan serikat buruh yang terorganisasi. Lalu ada fase kedua, yaitu perhatian terhadap jaminan sosial, undang-undang pidana yang dikeluarkan pemerintah kolonial di awal tahun 20-an, pemberontakan PKI yang pada akhir tahun 1926, dan gagalnya aksi-aksi pemogokan yang dilakukan serikat buruh membuat serikat-serikat buruh kesulitan untuk menuntut manajemen. Lalu ada fase ketiga, yaitu masa depresi membuat kaum buruh rentan terhadap pemecatan. Salah satu contohnya adalah suatu perusahaan besar memecat 1.169 buruh antara Juni sampai November 1930, tapi memburukan 488 buruh baru. Salah satu perubahan kereta api swasta besar. Terus perusahaan kereta api India Belanda juga melakukan hal yang sama pada tahun 1931. Lalu ada fase keempat, pemulihan ekonomi. Pada fase pemulihan ekonomi, kegiatan serikat-serikat buruh terpusat pada kesejahteraan sosial dan pengembangan koperasi, dana simpanan, dan kegiatan-kegiatan bantuan gotong royong. Serikat buruh untuk terus mendorong para anggotanya untuk tetap menyumbang demi kepentingan dana tersebut. Hubungan industrial adalah
berlaku dalam proses produksi barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan, bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah, karena ada elemen-elemen dalam hubungan industrial adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah dengan peran-perannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi dalam hubungan industrial begitu beragam, diantaranya sebagai berikut: solidaritas, perbedaan, tenaga kerja asing, menuntut transparansi perusahaan, perhitungan gaji, menolak untuk dimutasi, terakhir menuntut digantinya atasan yang tidak adil dan bersikap semena-mena. Kesimpulan, hubungan industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Ada beberapa landasan dalam hubungan industrial Pancasila yang harus diperhatikan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja dalam pasal 1 ayat 14, yaitu perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja juga memiliki jenis dan asas-asas.